Kamu bilang itu hemat, itu korupsi. Apa pernah mempertimbangkan harta dan nyawa para rakyat biasa yang dihilir bendungan? Seret keluar. Hukum mati setelah penyelidikan. Ibu Suri mohon ampun. Ibu Suri mohon ampun. Kalau ini di zaman dulu. Sayangnya, di zaman sekarang, membunuh itu melanggar hukum. Kamu asal bicara. Ini hasil usaha Kak Farel. Dia nggak mungkin mengurangi kualitasnya. Diam! Arumi, selama ini kamu bekerja di desa, nggak pernah belajar manajemen proyek. Kenapa bisa melihat ada kesalahan di proposal ini? Aku memerintah dari balik tirai, pernah menangani dokumen kerajaan yang lebih rumit 100 bahkan 1000 kali dari proposal proyek ini. Cuma kesalahan proposal proyek perusahaan, mana mungkin lolos dari mataku. Mungkin saja ini hubungan darah, sama seperti singa secara alami bisa berburu, elang secara alami bisa terbang tinggi. Manajemen bisnis juga hal yang terpatri dalam gen keluarga Salim. Aku sebagai putri keluarga Salim tentu saja lebih punya bakat bawaan dibanding orang luar. Keturunan keluarga Salim. Benar juga. Arumi, apa maksudmu? Arumi, apa maksudmu? Kamu cuma orang yang terbiasa hidup liar di desa. Bisa sedikit trik kecil saja. Priska, kamu jangan terburu-buru merasa tersinggung. Orang luar di sini juga bukan cuma kamu. Cukup. Yang kamu lakukan bagus sekali. Di proposal ini memang ada kesalahan. Tapi aku butuh solusi. Solusinya tentu ada. Tapi aku ikut campur dengan identitas apa? Aku cuma karyawan magang kecil, nggak berhak ikut campur dalam proyek perusahaan senilai 1 triliun. Kecuali direktur. Beraninya kamu? Kamu bisa menduduki posisi direktur? Tentu saja aku juga bisa. Arumi, apa kamu tahu apa yang kamu minta? Kak Adrian, aku bukan mengajukan permintaan, melainkan lagi membuktikan padamu siapa yang punya kemampuan menyelesaikan masalah. Kak Adrian, jangan sampai tertipu oleh bujuk rayunya. Mulai besok, kamu direktur divisi pemasaran. Makasih Pak Adrian. Pak Adrian, terus aku gimana? Farel, kalau bukan karena koneksi pamanmu, aku nggak mungkin membiarkanmu jadi direktur. Pamanmu juga sudah setuju. Kalau kemampuan kamu nggak cukup, terserah gimana aku menanganinya. Kamu punya 2 pilihan, mengundurkan diri, atau jadi asisten direktur. Mulai besok, bantu Arumi bekerja. Apa? Kamu biarkan aku jadi asisten wanita ini? Temui aku kalau kamu sudah putuskan. Keluarlah. Kak Farel! Satu posisi direktur saja bisa bikin kalian semarah ini. Tujuanku adalah ini. Kakek, silakan minum teh. Arumi, kakek dengar dari Adrian, di hari pertama bekerja, kamu sudah jadi direktur. Kakek, aku... Kakek bilang juga apa? Kamu memang cucu kandung kakek. Punya kemampuan, punya insting. Mengenai bocah keluarga Gunawan itu, dia cuma orang dungu. Kakek menghargai Tristan pamannya. Makanya membiarkan dia di grup Salim. Tristan? Benar. Walaupun baru umur 30-an, tapi sudah mendirikan kerajaan bisnis sendiri. Dialah pemegang kendali keluarga Gunawan yang sebenarnya. Sehebat itu? Bocah ini tertutup banget dan sikapnya dingin. Jangankan cari muka padanya. Banyak orang mau bertemu sekali saja. Sulit banget. Tapi ngomong-ngomong, besok mungkin kamu bisa bertemu dengannya buat perayaan 40 tahun grup Salim. Undangan sudah dibagikan pada para keluarga konglomerat lainnya. Oh ya, orang tuamu juga akan kembali dari luar negeri besok. Ayah, ibu?
Ayah, Ibu, kalian harus menegakkan keadilan buatku. Kak Rumi begitu pulang, langsung mengancam akan merebut semua milikku. Aku sekarang tinggal di kamar kecil yang gelap dan dingin. Aku gak nyaman banget. Jangan menangis. Kakek dan Kak Adrian memberiku pelajaran demi dia. Aku takut suatu hari nanti dia juga akan merebut kalian. Kalau gitu aku mati saja. Baik. Kalau gitu aku tunggu kalian kembali. Kak Priska, Makasih. Fandi, walaupun kita bukan saudara kandung, tapi sudah bersama bertahun-tahun. Kita sudah seperti keluarga. Kamu akan membantuku, benar kan? cuma kamu kakak kandungku. Arumi kira dia itu siapa? Nona keluarga Salim apanya? Kamu tenang saja. Saat pesta nanti, aku pastikan dia nggak akan muncul. Anda suka yang mana? Yang mana paling mahal? Hah? Aku mau yang paling mahal. Ah, baik. Sudah selesai, Nona Arumi. Mobil sudah menunggu di luar. Tuan Hasan, aku ucapkan selamat ya. Grup Salim sudah 40 tahun, bisnisnya abadi ya. Terlalu memuji. Adrian yang mengurusnya dengan baik. Enggak, kakek. Itu berkat didikan kakek. Tuan Hasan beruntung banget. Punya cucu yang luar biasa seperti Adrian buat mewarisi ilmu. Dan masih ada cucu yang hebat banget untuk posisi direktur. Apa itu, Priska? Bukan. Itu Arumi, cucu kandungku. Gadis yang rumornya baru ditemukan itu. Benar sekali. Pesta hari ini, selain merayakan 40 tahun perusahaan, aku juga umumkan secara resmi kalau putri kandung keluarga Salim sudah kembali. Lakukan. Kak Priska. Sudah beres. Arumi, inilah akibatnya kalau kamu berani melawanku. Di keluarga Salim, cuma ada satu putri, yaitu aku. Pak Tristan, perusahaan Amerika kirim perwakilan buat mengunjungi Anda. Orangnya sudah tiba di kantor. Apakah Anda mau menemuinya atau sesuai rencana awal? Menghadiri pesta perayaan 40 tahun Grup Salim. Ke kantor. Kalau gitu, pestanya... Acara nggak penting dan nggak berguna gitu. Nggak perlu buang waktu menghadirinya. Baik. Ada apa? Dia tiba-tiba saja muncul. Dia? Tuan, mohon bantuannya. Aku Arumi, tidak mengejar jodoh, tidak tergiur cinta semu, hanya ingin naik selangkah demi selangkah menuju puncak tertinggi. Cukup ambisius juga.
Kaisar. Kamu panggil aku apa? Maaf aku bersikap gak sopan. Tuan, boleh bantu aku? Nona, Patristan lagi buru-buru. Diam. Katakan. Tolong antar aku buat menghadiri pesta perayaan 40 tahun grup Salim. Kamu sudah terluka begini. Apa nggak sebaiknya ke rumah sakit dulu? Nggak masalah, luka kecil. Kamu bisa mengantarkan aku nggak? Harus pergi? Iya. Aku mau ke sana, merebut kembali yang seharusnya milikku. Patristan, Antarkan dia. baik.